Saya pikir di era yang sudah cukup maju, sudah cukup terbuka, gereja sudah, ya gereja Katolik ini, khusus gereja Katolik ini sudah banyak mengalami transformasi. Bahkan tingkatan Vatikan sudah ada ensiklik Laudato Si yang dikeluarkan, terus banyak sekali juga ajaran-ajaran sosial yang pokoknya banyak sekali ada transformasi di dalam tubuh apa ajaran-ajaran gereja itu sendiri sebenarnya. Jadi dalam kondisi apalagi ya dalam kondisi Papua yang ya selain GKI banyak juga umat agama Katolik yang hari ini ada di Papua, terus ada uskup yang memiliki sikap yang apa sikap yang tidak tegas, tidak berpihak pada apa yang sebenarnya hari ini apa masyarakat adat inginkan. Ini sangat memalukan. Ini sangat memalukan sekali. Satu itu kenapa apa gereja ini dia lebih apa punya, kalau mau dilihat dia tergantung siapa yang pakai agama maupun gereja ya, mau agama Muslim mau agama apa ya Nasrani, secara umum ini tergantung siapa yang menggunakan agama ini untuk kepentingan siapa dan diarahkan kemana. Itu yang saya lihat apa dalam perbedaan-perbedaan sikap antara uskup-uskup juga yang ada di seluruh apa di ini ya beberapa keuskupan di tanah Papua hari ini. Misalnya Keuskupan Timika sangat lantang sekali dia menolak segala macam operasi militer maupun investasi. Sementara ada perbedaan sikap di keuskupan wilayah lain. Ini bukan saya mencoba untuk memprovokasi, tapi bagaimana agama ini ternyata punya dua potensi, bisa juga digunakan untuk mempengaruhi dan memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang punya kepentingan di Papua, tapi juga ternyata bisa juga dipakai untuk kemudian menyuarakan realitas kenyataan hari ini. Eh, Kenyataan hari ini, realitas penindasan yang dialami oleh rakyat Papua, mau dari segi operasi militer, kemudian juga apa memberikan propaganda-propaganda untuk kemudian memberikan izin atau juga kenyamanan secara ideologis, kenyamanan secara hierarki. Nah, apa yang dilakukan oleh Uskup Mandagi hari ini di Keuskupan Agung Merauke itu kami lihat eh, sebagai sikap, karena dia adalah orang nomor satu di Keuskupan tersebut, itu dia mempengaruhi pemikiran pemikiran umat di tingkatan keuskupan itu, tapi juga secara umum di apa secara umum ya rakyat Indonesia maupun Papua yang ada di Papua maupun yang ada di Indonesia. Ini. Apalagi propaganda-propaganda dia yang kemudian apa mencoba menyamakan proyek PSN ini dengan proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan. Ini kan ada upaya merasionalisasi sesuatu yang sebenarnya masih masih punya standar ganda. Apakah bisa saja ini menurut Jakarta maupun menurut Uskup Mandagi itu adalah proyek yang memanusiakan apa manusia Papua, atau proyek yang bisa mendekatkan eh, masyarakat Papua atau masyarakat adat setempat untuk bisa mengakses sumber-sumber pangan yang menurut mereka mungkin itu nomor satu. Tapi belum tentu dengan kacamata masyarakat adat hari ini. Masyarakat adat hari ini. Mereka justru merasa bahwa tanpa proyek PSN, tanpa pengembangan bioetanol, justru selama ini ekosistem yang ada, tanah adat, hutan adat, yang ada itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Soal sumber karbohidrat, protein, semuanya terpenuhi dan tidak tidak butuh proyek bioetanol. Nah, pertanyaannya proyek bioetanol ini jika dikembangkan terus, ini mau menjawab kebutuhan yang mana? Apakah ini menjawab kebutuhan masyarakat adat atau menjawab kebutuhan
masyarakat Indonesia yang ada di Merauke, masyarakat Papua yang ada di Merauke, atau seluruh Papua, bahkan masyarakat Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan apa kebutuhan energi, kebutuhan energi. Kalau kita sudah bicara bioetanol, otomatis itu. Sementara ya kebutuhan energi untuk di skala tingkat masyarakat adat, saya pikir cukup untuk penerangan, transportasi, itu masih terbatas. Dan bioetanol bukan satu-satunya sumber energi yang hari ini memang harus diupayakan dalam skala yang bukan skala hutan yang luas. Artinya apa? Hari ini masyarakat adat di Merauke, tanah-tanahnya dirampas, tanah-tanahnya diterobos ya. Ini perampasan, ini perampokan sumber daya alam. Atas nama pembangunan dan juga tadi ya ada embel-embel apa kemanusiaan dan segala macam. Ini cara pencurian sumber daya alam yang secara sangat terstruktur untuk menjawab kebutuhan pasar global. Karena kita tahu saja kebutuhan minyak di dunia hari ini, Indonesia itu menempati peringkat ketujuh kebutuhan. Nah, dari segi luas wilayah dan jumlah padat penduduk, dia menempati urutan ketujuh saat ini. Sementara keterbatasan sumber daya alam khusus di sektor energi minyak ini sangat terbatas. Nah, sementara kalau untuk kebutuhan rakyat di Papua hari ini, khusus lagi di tingkatan masyarakat adat yang lebih kecil, tingkatan kampung yang ada di Merauke, ya itu masih terbatas, tidak membutuhkan pengembangan sumber energi yang terlalu besar. Atau juga proyek-proyek swasembada pangan yang hari ini terus dipaksakan oleh Jakarta. Karena apa sumber pangan seperti apa yang ada di gambaran negara hari ini atau gambaran ini uskup. Karena sejatinya hari ini kan ya sudah terpenuhi itu. Artinya lagi-lagi sumber proyek swasembada pangan dan energi di Merauke ini hanya untuk menjawab kebutuhan global dan yang ditumbalkan adalah masyarakat adat Papua di Merauke. Dan di sini sudah jelas-jelas gereja memberikan legitimasi terlebih khusus ini Uskup Mandagi. Kenapa saya bilang dia memberikan legitimasi dan kenyamanan ideologis? Karena dia orang nomor satu, sangat berpengaruh. Statement satu kata, dua kata yang dia keluarkan itu mewakili gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke. Dan itu sangat berdampak. Berdampak pada bagaimana politik kebijakan itu kemudian bisa diambil, bisa dipetik oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan hari ini. Kita sudah lihat memang sudah jelas ya, apalagi setelah rakyat Papua hari ini sudah masuk. Ya kita dulu konsepnya masyarakat adat, tapi ketika kita sudah dijajah oleh Belanda, kemudian penjajahan dilanjutkan hari ini oleh Indonesia. Hari ini kita sudah lihat di dalam ada fragmentasi sosial, ada kelas-kelas sosial yang sudah banyak lahir di dalam masyarakat Papua. Mulai dari kelompok terpelajar, masih ada petani, ada PNS, ada TNI. Dan dalam kondisi masyarakat Papua yang sudah dia berkembang dalam kondisi masyarakat yang sudah ada banyak kelas, ini sangat mungkin sekali konflik-konflik kepentingan itu dikelola oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, makanya tak jarang saya pikir di Merauke pun pasti ada satu dua dalam kelompok-kelompok masyarakat adat itu atau juga di tingkatan elit itu juga yang kemudian mencoba membangun narasi-narasi, mencoba membangun politik pembangunan ya, narasi-narasi politik pembangunan untuk masyarakat terima barang ini. Nah, proyek PSN. Tapi ya lagi-lagi masyarakat Papua hampir 60-an tahun lebih bersama Indonesia ini sudah punya banyak pengalaman. Freeport mengajarkan kita bahwa ternyata emas bertonton diambil tapi tetap kita akan miskin dan yang disuguhkan hanya limbah, kemiskinan dan hanya stigmatisasi saja, peninggiran dan segala macam. Ini menjadi contoh penting bagi masyarakat adat di Merauke maupun di mana saja hari ini di Papua bahkan dunia. Ini menjadi Ini menjadi pelajaran terbaik. Sehingga hari ini masyarakat adat Papua ini, apalagi proses penaklukan masyarakat adat Papua yang ada di wilayah selatan ini bukan dimulai baru hari ini.
Kalau kita membaca buku Marque Ahe, karya Beni Pakage, itu jelas di sana. Nah, karena orang-orang Marin, ini lebih, dia ini penguasa pantai selatan nih, yang bahkan dia menguasai pantai selatan dan menguasai sampai bahkan pernah masuk sampai di ini. Kalau kita wilayah sebelah, kita kan hari ini hanya dibatasi karena ada politik kolonisasi, sehingga hari ini kami lihat dampak dampak lanjutan daripada proyek ambisius ya, ambisius, dia sangat populis, seakan-akan menjawab kebutuhan rakyat, tapi pada dasarnya hanya mengejar ambisi negara. Jadi saat ini ya yang jelas-jelas ke depan itu siklus alam yang ada di wilayah Merauke yang sudah secara alami ada, itu semuanya akan terganggu. Nah, lebih-lebih siklus hidrologinya, terus ekosistem air tawar maupun savana, karena dia kan wilayah-wilayah savana, kemudian juga rawa, itu tetap otomatis. Alam ini dia tidak mengenal batas-batas administrasi seperti misalnya batas administrasi kabupaten, kecamatan, distrik, tidak. Alam dia adalah satu kesatuan, satu kesatuan, sehingga ketika satu ekosistem dihancurkan, itu akan berdampak pada ketahanan ekosistem lain, sehingga itu otomatis dia akan menghancurkan. Bagaimana misalnya soal wilayah-wilayah resapan air yang sudah alami terbentuk, sekalipun kita lihat itu hanya savana, kemudian rawa biasa, pohon sedikit, tapi itu sudah menjadi wilayah-wilayah resapan air yang sudah ribuan tahun dia ada. Sekarang digusur begitu saja, besok besok lihat saja, waktu akan membuktikan ini. Waktu akan membuktikan ini. Jika ada hujan dalam skala yang cukup tinggi, tidak ada bantuan ya, akar ataupun juga akar-akar rumput maupun akar-akar pohon hilang, daerah resapan air tidak ada, itu tetap akan meluap dan terjadi banjir yang memang tidak bisa diatasi. Memang banyak sarjana-sarjana teknik lingkungan, magister-magister teknik lingkungan mencoba untuk melakukan upaya-upaya rekayasa lingkungan, misalnya untuk membangun jaringan-jaringan drainase. Tapi drainase alam ini kan sudah terbentuk sesuai bentang alam. Proses-proses rekayasa ini tentu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga ke depan itu tetap luapan air dalam skala besar ini juga akan terjadi. Selain itu juga kita akan kehilangan satwa-satwa endemik, macam kura-kura ini, moncong babi yang ada di ini kan endemik untuk dari wilayah selatan. Ada banyak hewan-hewan endemik juga yang akan akan musnah. Karena yang paling penting dari proses pemusnahan itu pemusnahan ekosistemnya. Kalau kebiasaan masyarakat melakukan perburuan dan segala macam, itu cara mengelola sumber daya alam secara terbatas, tidak secara masif. Tapi kalau sudah penghancurannya adalah skala ekosistem, tentu itu dia akan merusak semuanya. Tempat perkembangbiakannya, tempat ini semuanya dia akan hancur. Sehingga apa yang dilakukan oleh negara hari ini di wilayah selatan yang direstui oleh Uskup Mandagi itu adalah proses penghancuran ruang-ruang hidup yang selama ini bukan hanya ruang hidup, tapi itu sudah menjadi ruang-ruang spiritual, sumber-sumber inspirasi untuk berbagai bidang hidup untuk masyarakat. Karena dari interaksi alam dan segala macam banyak sekali ilmu pengetahuan yang rakyat produksi dan dapat itu. Sehingga hari ini sebenarnya ya PSN, saya setuju juga dengan istilah yang kemarin coba kawan-kawan di Jakarta munculkan, tuh PSN itu proyek sengsara nasional. Nah, saya sangat setuju karena memang polanya ke sana. Sekalipun yang diutamakan di situ adalah politik pembangunan dan segala macam, tapi pada dasarnya proyek-proyek PSN semacam begini sudah pernah gagal di Kalimantan, Sumatera, dan sekarang mereka lagi cocok logi di Merauke. Apalagi di situ
yang dilibatkan itu bukan orang-orang yang ahli hidrologi, ahli pertanian. Yang libatkan itu, yang mereka libatkan itu TNI. TNI tahu apa tentang ilmu pengetahuan tentang apa air, tanah, ruang, tata ruang, tidak ada, nol. Yang mereka belajar cuma pegang senjata. Hmm. Sehingga potensi proyek ini, proyek PSN ini tidak akan berhasil. Itu sangat besar potensinya. Nah, karena keterlibatan TNI untuk kelola PSN di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera tanpa pengetahuan teknis yang lebih jauh, itu telah menghancurkan proyek-proyek yang sebenarnya proyek-proyek negara itu sendiri. Sehingga yang kita lihat hari ini adalah proyek oligarki yang sudah apa presiden itu sendiri, kemudian kelompok militer untuk eksekusi tanpa pernah melibatkan kelompok-kelompok profesional. Sekalipun ada kelompok-kelompok profesional, itu adalah kelompok-kelompok profesional yang tidak pro rakyat hari ini. Hari ini. Artinya apa? Hasil-hasil kajiannya ya hanya untuk melegitimasi proses kebijakan yang jalan. Tidak pernah sama sekali hasil kajiannya dibuka, disosialisasikan. Nah, misalnya dalam dokumen-dokumen AMDAL dan yang lain-lain dalam pengembangan proyek seperti begini, mulai dari uh, perencanaan kegiatan sampai proyek itu memang harus benar-benar melibatkan masyarakat adat setempat, sehingga mereka benar-benar tahu bahwa dampak-dampak lanjutan dari satu proyek itu ketika dikerjakan itu akan seperti begini. Sehingga berdasarkan dampak-dampak itu, kalau apakah masyarakat terima, kalau tidak terima ya sudah, proyeknya bawa pulang sekalipun itu kepentingan negara. Prinsipnya di situ. Jadi prinsipnya satu itu keterbukaan informasi. Tapi kalau hari ini yang dieksekusi di Merauke itu adalah apa tanpa proses keterbukaan informasi ke basis rakyat, tanpa pendidikan yang benar-benar terkait dampak-dampak ini, berarti itu sedang terjadi proses penipuan terhadap rakyat, pembodohan terhadap rakyat, dan hari ini benar-benar negara menargetkan untuk melakukan pembodohan massal terhadap rakyat dan mencuri sumber daya alam di sana, begitu kawan-kawan. Saya pikir itu.